terlihat. Selamat sore, Pak Gilbert. Selamat sore, Mbak. Hari ini kan Pemprov DKI juga TGUPP DKI datang ke KPK menyerahkan dokumen untuk transparansi. Kalau DPRD DKI melihat ini sudah cukupkah itikat dari Pemprov DKI untuk membuka soal penyelenggaraan Formula E? Baik, saya kira saya meragukan ada itikat baik ya, karena kemarin kita mengajukan interpelasi pun yang dilakukan adalah melakukan makan malam begitu. Lalu kita meminta semua data pendukung tidak pernah diberikan. Terakhir mereka melakukan renegosiasi mengenai MOU dengan Formula E yang dari 5 tahun berubah menjadi 3 tahun, dari harga yang 2,3 menjadi 560 miliar. Tapi itu juga transparan. Jadi kalau dikatakan ada itikat baik ya harusnya ke rakyat yang itikat baik dalam hal ini DPRD. Bukan kemudian dengan hukum kemudian harus berbicara. Harusnya ada kesadaran begitu. Jadi saya tidak merasa ini ada itikat baik. Oh, kalau tadi TGUPP dan juga Pemprov DKI datang untuk membuka soal penyelidikan kasus ini ke KPK, Pak Gilbert tidak melihat ini juga sebagai upaya transparansi Pemprov DKI? Bukan transparansi, tapi keterpaksaan saya kira. Karena kalau transparansi seharusnya waktu kita minta MOU yang baru diberikan, waktu kita minta bukti kwitansi pembayaran harusnya diberikan juga. Kemudian bagaimana keputusan bisa diambil di 2019 pada waktu itu hanya sisa 2 minggu, lalu kita mesti memutuskan uang triliunan rupiah mesti keluar, harusnya dijelaskan begitu. Jadi saya tidak melihat ini sebuah nilai yang positif gitu loh, justru keterpaksaan yang saya lihat terjadi begitu. Kalaupun keterpaksaan tapi akhirnya dibuka ke publik, ini pun tidak cukup kalau dari DPRD DKI harus dibuka ke DPRD, Pak Gilbert? DPRD sudah berkali-kali minta tidak dikasih. Dan itu sebenarnya sudah menyalahi aturan karena itu kan uang rakyat begitu. Dan saya kira dalam hal ini KPK harus bertindak proporsional dalam arti jangan hanya pelaksana yang di bawah saja yang ditanya. Ini kan mereka hanya pelaksana, pengambil kebijaksanaan mesti ditanya begitu. Tetapi mungkin berjenjang. Saya berharap KPK melakukan tugas dengan baik karena percuma kemudian kepercayaan rakyat menjadi hilang karena ini menjadi sorotan publik yang luar biasa sebenarnya di Indonesia ini. Pak Gilbert melihatnya seperti apa? Yang datang ke KPK ini bukan hanya perwakilan Pemprov DKI tapi juga TGUPP. Kita tahu Pak Bambang Wijoyanto dan juga Adnan Pandupraja mantan pimpinan KPK dulu. Apa yang PDIP lihat soal ini? Saya kira tidak proporsional, mereka sudah bukan di KPK lagi sehingga seperti lobis kesannya, pelobi. Harusnya mereka bekerja dengan gubernur, bukan bekerja kemudian membawa jakpro. Namanya TGUPP itu bekerjanya melekatnya ke gubernur, bukan kemudian melekatnya ke jakpro. Kemudian berlebihan kalau mereka seperti kesannya lobis menemui KPK. Saya berharap KPK kemudian menunjukkan sikap yang profesional, tidak kemudian menjadi gamang atau menjadi sungkan dengan adanya Adnan Pandupraja dan Bung BW. Saya kira sikap kedua orang ini tidak proporsional. Saya tidak menghargai sikap yang seperti ini sejujurnya. Karena saya menganggap ini kesannya seperti melobi begitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat seperti saat ini ada gap kesannya antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI soal keterbukaan penyelenggaraan Formula E. Untuk menuntaskan gap ini seperti apa? Karena kan juga tidak elok kalau dilihat di publik begini ya, Pak Gilbert ya. Jadi sejauh ini apa upaya yang dilakukan agar komunikasi ini jalan, agar bisa ada upaya penyelesaiannya? Sebenarnya kita tidak juga bermaksud apa-apa, tetapi kalau terlalu banyak yang disembunyikan, kita tanya kemudian selalu menghindar, dan gubernur sendiri tidak pernah muncul ke publik menjelaskan, tapi yang muncul menjelaskan adalah orang-orang lain, maka tentu akan menjadi tidak nyaman. Kemudian waktu ditanya diperpanjang pertanyaan, malah membuat penyelesaian dengan jalan makan malam di rumah gubernur, lalu kemudian gubernur sendiri tidak pernah datang ke paripurna. Ya tentu ada kesan yang tidak baik dan itu bukan dari DPRD sebenarnya. Sikap yang kurang baik lah, secara etika politik kurang baik. Dari gubernur sendiri bukan dari DPRD ya. Nah kalau surat kuasa pinjaman dana ke Bank DKI juga ini kan tersebar baru beberapa waktu terakhir. Kalau DPRD melihat ini harus turut diusut atau seperti apa? Ini menjadi pertanyaan saya juga kemarin di pertemuan di waktu rapat. Apa dasarnya kemudian dinas meminjam uang untuk kegiatannya? Karena itu kegiatan yang belum dilaksanakan sudah meminjam uang dan sudah membayar.
Harusnya kalau itu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, oleh dinas, harus bekerja dulu baru kemudian dibayar. Ini belum bekerja sudah dibayar. Ini kan kalau dari segi aturan tata keuangan pemerintahan, yang saya tahu ini menyalahi peraturan begitu. Belum lagi sejak awal formula ini dimasukkan di APBD perubahan. Harusnya APBD perubahan hanya untuk menyesuaikan sesuai dengan pencapaian APBD. Bukan memasukkan kegiatan baru apalagi nilainya triliunan. Kegiatan baru hanya ada wabah, bencana alam, keadaan mendesak lah begitu. Ini kan bukan keadaan mendesak formula E. Kenapa tiba-tiba masuk di APBD perubahan 2 minggu sebelum anggota DPRD yang baru dilantik. Artinya yang menghadiri rapat juga saya kira tidak maksimal karena sebagian sudah tidak terpilih begitu. Dan ini kan anggaran diketok triliunan rupiah, kok bisa begitu? Ya buat saya juga ini sebenarnya dari awal mesti diselidiki, jangan kemudian hanya melihat berkas kertas-kertas begitu. Jadi harusnya idealnya apa yang dilakukan? Kalau sekarang kan belum ada nih komunikasi dengan Pemprov DKI, belum ada pertemuan formal antara Pemprov dengan DPRD DKI soal ini. Jadi apa harusnya idealnya yang dilakukan dalam waktu dekat? Kalau DPRD meminta transparansi Pemprov DKI Jakarta. Saya kira apa yang kita ajukan kemarin di interpelasi mungkin akan dijawab di KPK. Saya kira begitu. Dan kita menyerahkan karena susahnya interpelasi dihadang oleh teman-teman sendiri, ya kita berharap KPK, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, Ombudsman menunjukkan sikap yang baik, termasuk Kemendagri. Karena baru-baru ini Kemendagri menyurati DPRD mengatakan bahwa anggaran hanya bisa dengan pergub. Kalau Kemendagri bisa proaktif menyurati kita bahwa ini sudah lewat waktu mengenai anggaran 2022, kenapa Kemendagri tidak proaktif juga menyurati gubernur mengatakan Anda sudah berkali-kali menabrak aturan begitu. Dan saya sudah memasukkan itu aturan yang ditabrak begitu banyak. Saya sudah memasukkan itu ke media dan juga kepada mereka. Ini sebenarnya adalah ketidakprofesionalan. Ya sebaiknya semua dibuka lah ke publik sehingga publik tidak bertanya-tanya karena itu bukannya uangnya KPK, itu uang masyarakat. Gitu. Ya masyarakat berhak tahu. Uang Anda juga loh, uang pajak Anda itu dipotong. Dan itu yang digunakan untuk pembangunan begitu. Nah terakhir Pak Gilbert, tapi apa jaminannya juga ke publik agar ini tidak dianggap ya karena sentimen negatifnya misalnya fraksi PDIP ke Pemprov DKI atau karena perbedaan pandangan politik. Jadi kekeh untuk mengusut ini, tapi memang betul-betul ingin melihat atau menyelidiki secara tuntas kasus ini. Loh sekarang kan bukan PDIP lagi, yang bukan PDI Perjuangan lagi yang menyelidiki, sudah KPK. Jadi kenapa mesti a priori lagi? Apa yang kita usulkan kan ternyata benar bahwa KPK juga melihat ada sesuatu. Nggak mungkin KPK kemudian berleha-leha atau bercapek-capek ria begitu memeriksa itu. Karena itu kan suatu tugas yang luar biasa. Dan mempertaruhkan nama baik mereka begitu. Kan ini bukan lagi masalah partai politik. Ini udah masalah kenegaraan, sistem tata negara di mana sistem pemeriksa memeriksa sistem yang melaksanakan begitu. Jadi jangan dikaitkan lagi dengan politik, ini udah lepas. Kalau interpelasi memang masih ada kaitan, tapi kalau ini kan sudah beda, Mbak. Dan sekarang kita simak bagaimana prosesnya, proses hukum yang berjalan penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Adakah unsur pidana atau tidak soal ini? Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih, selamat sore.